Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita akan membicarakan Batavia pada abad ke-17. Pada abad ke-17, Batavia adalah benteng yang terisolasi di tengah hutan lebat dan dikelilingi orang-orang yang memusuhinya. Tapi selama periode itu, Batavia adalah pusat kekuatan laut dan ekonomi yang besar. Pada abad ke-18, hutan-hutan di sekitar kota itu telah berubah jadi sawah dan kebun tebu. Dan tetangga-tetangga yang bermusuhan sudah ditaklukkan. Tapi kekuatan Batavia menurun dengan cepat. Di lain pihak, kemajuan besar dicapai oleh orang Belanda Batavia dalam memahami kehidupan dan pemikiran Indonesia. Jan Pieterszoon Koen menyebut raja-raja Asia orang bodoh tolol yang malang, tanda kutip. Tapi 70 tahun kemudian Pieter van Horn menulis syair didaktik mengenai kebijaksanaan Konghucu. Sayang, gagasan-gagasan liberal ini tidak banyak diteruskan dalam 50 tahun berikutnya. Daftar buku dan pamflet yang diterbitkan di Batavia memberi kita indeks memadai tentang kehidupan intelektual orang Batavia. Benar bahwa pemerintah punya kontrol total atas penerbitan, karena bukan hanya naskah disensor sebelum publikasi, tapi mesin cetak itu sendiri adalah milik company dan ditempatkan di dalam tembok kastil. Tapi pemerintah sangat memperhatikan penjagaan rahasia tanda kutip komersil company. Buku-buku yang menggambarkan fasilitas dagang serta tempat dan metode produksi yang mungkin membocorkan informasi kepada pesaing sangat terlarang. Kehidupan intelektual sejauh ada hampir sama bebasnya di Batavia dengan yang ada di Belanda. Bibliografi publikasi Batavia mendaftar serangkaian panjang ordinansi dan peraturan pemerintah, sejumlah buku agama dalam bahasa Portugis dan Melayu, sekali-sekali cetak ulang kamus dan buku tata bahasa Belanda Melayu yang biasa dipakai. Dan terakhir, sejak tahun 1731, almanak tahunan dengan nama dan gelar pejabat-pejabat company. Kemonotonan regulasi dan cetak ulang tersebut kadang-kadang diseling oleh terbitan yang lebih menarik. Misalnya, pada tahun 1671, syair didaktik Stindam untuk orang muda Batavia dan diskusi puitis Pieter van Horn mengenai ajaran Konghucu. Dua karya sejarah muncul di daftar itu. Pada tahun 1695, suatu cerita tentang pengepungan Batavia pada tahun 1628. Salah satu kontribusi Campuis untuk seni dan sastra Batavia. Dan pada tahun 1758, suatu sejarah ringkas Imperium Mongol. Buku pertama kemudian mengilhami seorang penyair Batavia, Pieter de Vries, untuk menulis suatu sandiwara yang dilengkapi dengan nyanyian, tarian, dan tablo tanda kutip. Dan diberi judul Jan Pieterszoon Koen,
pendiri Batavia Merdeka, suatu sandiwara perang dengan akhir bahagia. Dalam kata-kata pendiri Batavia Merdeka, suatu judul yang kurang cocok untuk penguasa tak kenal kompromi dari tahun 1620 itu, bisa kita bayangkan ada nada baru, gaung samar dari apa yang terdengar di Eropa pada waktu yang sama. Kita tidak bicara tentang surat kabar pertama Batavia, Noveles, dari tahun 1744, serta usaha satu-satunya mendukung studi klasik mengenai daerah tropika, suatu edisi dari P. Ovidi Nasonis Tristium Libri 5 dari tahun 1748. Kedua publikasi itu adalah hasil upaya keras Gubernur Jenderal Van Imhoff. Yang pertama dilarang atas perintah para direktur. Yang kedua terlalu dini untuk dilanjutkan dengan usaha serupa. Setelah tahun 1770, produk-produk industri sajak Batavia mulai mengalir dari percetakan pemerintah. Batavia ikut menelurkan karya bercorak diletantisme sastra pada paruh kedua abad ke-18. Segera ia juga akan punya filsuf dan moralis diletan sesuai gaya zaman itu. Willem van Hogendorp, anggota kelas oligarki penguasa di Belanda yang datang ke Hindia untuk memulihkan kekayaannya, menulis beberapa sandiwara dengan judul-judul menarik seperti Soponisba atau kebahagiaan seorang ibu karena vaksinasi putri-putrinya, dan Kraspoekol atau akibat menyedihkan dari sikap keras yang berlebihan terhadap para budak. Kecenderungan baru masuk ke Batavia, dan dari gagasan-gagasan baru ini muncullah dua organisasi, lodge atau kelompok, gerakan Freemason yang pertama, dan masyarakat kesenian dan keilmuan Batavia. Kedua perkumpulan itu didirikan satu orang, Johann C. Radermacher, dan keduanya berasal dari satu lingkungan gagasan, yakni humanitarianisme akhir abad ke-18. Radermacher adalah putra seorang pejabat tinggi di istana Stadtholder dan pergi ke Hindia ketika berusia 16 tahun. Dia naik dengan cepat. Relasi keluarganya punya pengaruh atas hal ini. Dan pada usia 21, dia kembali ke Belanda dengan peringkat pedagang kepala, salah satu jabatan tinggi dalam kepegawaian company. Di Belanda, dia bergabung dengan perkumpulan seni dan sains Haarlem yang menjadi model bagi lembaga serupa di Batavia. Setelah beberapa tahun berdiam di kampung halaman, dia kembali ke Batavia. Di sini, pada tahun 1778, dia mendirikan masyarakat Batavia tersebut, organisasi pertama dari jenisnya yang didirikan di suatu koloni di daerah tropis. Lembaga baru itu tidak bermaksud mempromosikan seni dan sains begitu saja, tapi untuk melayani kepentingan publik. Laporan-laporan tertua yang diterbitkan perkumpulan itu terkait dengan masalah-masalah seperti reformasi, saniter di Batavia, lampu jalan, perbaikan jalan, kondisi pelabuhan, dan seterusnya. Walaupun piagam perkumpulan itu menunjukkan bahwa
laporan mengenai sejarah alam dan benda antik serta adat istiadat orang Indonesia akan diterima baik. Pokok-pokok studi ini dengan sendirinya menduduki tempat kedua. Meskipun demikian, penyebutan sejarah dan adat istiadat penduduk asli sebagai pokok yang punya bobot sains itu sendiri adalah hal baru yang sangat penting. Gubernur Jenderal yang sedang memerintah, Rainier de Klerk, sangat tertarik pada yayasan baru itu dan mencoba memberikan dukungan pada urusan itu dengan mengirimkan surat edaran kepada semua bawahannya dan menyarankan mereka untuk bergabung dengan perkumpulan itu. Sampai di sini dulu sahabat. Episode selanjutnya mengenai kehidupan di Batavia. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe.